Ya, sekarang kita lanjutkan untuk materi GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Berbeda dengan yang tadi ya, untuk yang gerak lurus beraturan, di sini gerak lurus berubah beraturan. Ya, berubah tapi tetap beraturan. Yang berubah apanya? Yang berubah tadi ya sudah saya sebutkan, yang berubah adalah kecepatannya, v-nya. V berubah. Ya, di sini v-nya berubah. Tapi perubahannya konstan, ya, perubahannya beraturan atau perubahannya tetap. Nah, perubahan kecepatan tadi yang kita sebut sebagai percepatan, maka di sini disebutkan percepatan tetap. Karena percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan tiap waktu, ya, tiap selang waktu atau tiap waktu. Itu nilainya konstan. Nah, grafiknya ditunjukkan seperti ini. Ya. Kalau ini namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Berubah ini V-nya. V-nya selalu berubah dan selalu ya terhadap waktu ya. Grafik V terhadap T berubah, tapi berubahnya naik. Maka ini dinamakan GLBB dipercepat. V-nya dipercepat. Nah, kalau semakin turun gimana? Kalau semakin turun berarti V-nya semakin kecil nilainya terhadap waktu. Berarti dinamakan GLBB diperlambat. Atau boleh juga dibuat seperti ini ya. Tapi grafiknya grafik A, percepatan terhadap grafik waktu. Percepatannya konstan ya, tidak berubah. Nah, boleh seperti itu model grafiknya. Lantas persamaannya seperti apa? Nah, persamaannya ya berbeda dengan yang GLB. Ya, sudah saya jelaskan di awal. GLBB persamaannya ada 3. VT sama dengan V0 plus AT ya. Ini saya harapkan untuk paham ya. Hafal dan paham. VT kecepatan akhir adalah kecepatan awal suatu benda bergerak ditambah berapa tadi percepatannya dikali waktu. A percepatan, meter per sekon kuadrat dikali T waktu. Untuk rumus kedua, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jarak S-nya sama dengan V0. Dalam fisika, kalau ada nolnya itu berarti awal. VT berarti V akhir. Nah, V setelah bergerak berapa sekon. Nah, seperti itu. Karena kecepatannya pasti berubah untuk GLBB ya. Maka ada VT, V akhir, ada V awal. Kalau GLB tadi, V-nya tidak berubah. Sehingga V-nya cuma satu saja. Tidak ada A. Ya, difahami ya. Yang ketiga ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S. Ya, saya pindah ruas V0-nya. Seperti itu, bisa. Itu ada 3 persamaan. Lantas kita ke aplikasinya ya. Terus kita ke aplikasinya. Aplikasi dari GLBB untuk perubahan kecepatan. Ya, di sini ada contoh soalnya. Ya, sebelum ke soal yang kita kerjakan sendiri, kita ke contoh soal yang ada penyelesaiannya dulu. Ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, V. Berarti itu adalah V awal. V0. 36 km per jam. Kemudian dipercepat. Oh, berarti ini GLBB dipercepat dengan percepatan A 1 meter per sekon kuadrat. Itu A-nya. Ya, di sini diketahui. A-nya 1 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 20 detik. T-nya 20 detik. Setelah mobil dipercepat. Maka yang ditanyakan adalah V akhir. VT. Ya, VT-nya ditanyakan. Setelah bergerak 20 detik. Nah, di sini tinggal kita masukkan dalam persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Sini. Ya, hanya kita harus mengkonversi dulu. Di sini A-nya dalam meter per sekon kuadrat. Waktu dalam sekon atau dalam detik. Tapi untuk V0-nya masih km per jam. Maka kita konversi dulu. Ya, tadi di awal yang untuk GLB juga kita ketemu dengan km per jam.
Kita konversi ke meter per sekon. Nah, 36 km 1000 meter kan? 1000 meter per jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik, berarti 60 kali 60, 3600 sekon. Nah, jadi meter per sekon. 36 kita sederhanakan. Ini ada 1000 dibagi 100 ya. Masih ada 10. 10 meter per sekon. Ya, harus bisa cepat ya untuk mengkonversi ya. 36 km per jam itu 10 meter per sekon. Nah, kalau 72 km per jam itu 20 meter per sekon, seperti itu. Ya, 72 km per jam ya berarti langsung 20 meter per sekon ya. Kelipatannya aja 36 10 meter per sekon, kalau 72 km per jam 20 meter per sekon. 108 km per jam 30 meter per sekon kayak gitu. Jadi kita masukkan V0-nya 10 meter per sekon dikali A T, A dikali T. A-nya berapa? A-nya 1. Dikali T-nya 20, maka hasilnya 20. Maka kecepatan akhirnya setelah 20 sekon adalah 30 meter per sekon. Ya, dari 10 menjadi 30. Terus jarak yang ditempuh berapa? Nah, jarak itu S. S sama dengan kita pakai persamaan yang kedua. Ya. V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini memakai simbol delta X ya, jarak. Jadi di fisika itu jarak itu simbolnya banyak sekali. Simbol jarak itu bisa pakai long, distance, range, radius. X boleh, Y juga, S juga boleh. Nah, ini semuanya simbol untuk jarak. Jadi boleh diubah-ubah ya. Tapi kalau V kecepatan ini simbolnya cuma satu, kecepatan cuma V. A percepatan simbolnya cuma satu. T itu waktu. Jadi waktu itu ya cuma T, tidak bisa diubah-ubah. Tapi kalau untuk jarak bisa pakai X, bisa Y ya, bisa D, bisa R, bisa S ya. Nah, di sini contohnya pakai S. Ya, lazimnya pakai S. Nah, di sini S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya berapa? Tadi V0-nya 10. Masuk, T-nya 1 sekon ya. Jadi langsung dikalikan 1. Ya, maaf. T-nya 20 sekon ya tadi ya. 10 dikali 20 plus setengah AT kuadrat ya. Yang satu itu A-nya. T kuadrat 20 kuadrat ya, 400. 400 dikali setengah 200 ditambah 200 ya. Maka hasilnya harusnya di sini bukan 600. Ya, coba kita cek lagi 20 kuadrat nih 400 dikali setengah 200 kan? 200 ditambah 200. Maka hasilnya bukan 600, 400 meter ya. Ada kesalahan di situ. Ya, oke, sekarang kita ke soal kedua. Ya, contoh soal. Hitunglah percepatan sebuah mobil yang mula-mula diam. Pertanyaannya, hitunglah A. Akselerasi mobil yang mula-mula diam. Mula-mula diam berarti V awalnya 0 meter per sekon. Mula-mula diam. Kemudian dipercepat selama, ya dipercepat nih GLBB 8 detik T. Dan menempuh jarak S 50 meter. Ya, di sini diketahui V0 10 ya, benar ya. S-nya 50 meter selama 8 sekon. Nah, kita cari berapa percepatannya. Nah, tinggal masuk ke persamaan. Persamaannya menyesuaikan pakai yang mana? Dari data yang ada aja. Data ada S, ada V0, ada T, ditanyakan A. Berarti kita pakai yang ada S-nya. Nah, di sini. Ya. Persamaan kedua. S sama dengan V0T plus setengah HT kuadrat. Ya, untuk jaraknya 50 meter. Setengah dikali T. Ya, T-nya di sini 8 ya. Wah, ini ada kesalahan lagi. Saya
revisi saja ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan 50, V0-nya 0 dikali T, T-nya 8. Oh ya, di sini 0 ya, sama. Di sini tidak dituliskan 0-nya. Plus setengah. Oh, ini dilangsung nih, setengah AT kuadrat. A-nya kita cari, T-nya 8 ya, 8 kuadrat. Maka hasilnya 50 sama dengan ya 0 kali 8, 0 plus setengah kali A kali 8 kuadrat, 64. Setengah dikali A dikali 64 ya, 32A. Maka 50 sama dengan 32A ditambah 0. Maka A sama dengan 50 per 32 atau 25 per 16 meter per sekon kuadrat ya. Di sini harusnya meter per sekon kuadrat karena satuan dari A adalah meter per sekon kuadrat. Ya, oke, gitu dulu untuk contoh soal GLBB ya. Nanti kita lanjutkan di soal bawahnya. Kita cukupkan dulu.